Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para kimiawan yang kami banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami dari Departemen Kimia akan coba membahas mengenai nuklir magnetic resonance atau NMR spektroskopi. Ya, apa itu spektroskopi? Jadi spektroskopi yang merupakan suatu teknik yang kalau kita bilang kata kuncinya ada tiga. Ya, yang pertama adalah materi, kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yang ketiga adalah interaksi antara gelombang tersebut dan juga materinya. Ya, untuk NMR spektroskopi sendiri, ya, materi apa yang terlibat? Ya, yang terlibat adalah inti. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, tidak semua inti itu bisa kita analisis dengan menggunakan NMR. Jadi pertanyaannya inti apa saja yang bisa kita analisis? Ya, jadi syaratnya adalah inti tersebut harus memiliki jumlah proton yang ganjil atau jumlah neutron yang ganjil. Contohnya apa saja? Misalnya saya punya proton 1H, kemudian bisa juga 13C atau 14N misalnya, kemudian 19F, kemudian 31P. Nah, kemudian yang tidak bisa kita analisis menggunakan NMR, contohnya misalnya 12C atau 32S. Nah, kemudian gelombang apa yang kita gunakan di sini yaitu gelombang radio, ya, radio frekuensi. Nah, selanjutnya interaksi apa yang terjadi pada NMR adalah proses resonansi. Ya. Nah, bagaimana proses yang terjadi di NMR, ya? Nah, inti pada keadaan dasar, pada tidak ada medan magnet itu berputar, kemudian orientasinya itu bisa kemana-mana. Ya. Kalau misalnya medan magnetnya sama dengan 0, ya, tidak ada medan magnet, maka orientasinya bisa ke atas atau bisa ke kiri, ya, bisa kemana-mana. Nah, ketika dimasukkan ke alat NMR, kemudian nanti sampelnya kita beri medan magnet luar, ya, yaitu B, misalnya arahnya ke atas, misalnya, ya. Nah, adanya medan magnet luar menyebabkan orientasi inti menjadi dua. Ya, yang pertama adalah keadaan alpha state yang energinya lebih rendah. Ya, yang kedua adalah beta state yang energinya lebih tinggi. Ya, karena alpha state energinya lebih rendah, maka populasi inti pada alpha state itu lebih besar, lebih banyak daripada populasi pada beta state. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, orientasi pada alpha state itu searah dengan arah medan magnet. Nah, sedangkan pada beta state, orientasi intinya adalah berlawanan arah pada dibandingkan dengan medan magnet. Nah, kemudian ketika kita memberikan gelombang radio, ya, RF, ya, apa yang terjadi? Ada terjadi proses resonansi. Jadi yang ada di alpha state akan pindah tereksitasi ke beta state. Itu namanya proses resonansi. Dalam hal ini resonansi namanya. Jadi nah, selisih energi ini, delta E, ya, itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan resonansi. Nah, energi ini nanti akan direkam dalam bentuk frekuensi oleh alat NMR. Ya. NMR spektroskopi ini merupakan alat yang, kalau saya bilang, alat yang cukup kuat, ya.
banyak aplikasinya, khususnya dalam bidang kimia organik ya. Jadi NMR spektroskopi ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi jenis dari inti yang terletak pada molekul yang kita pelajari ya. Jadi misalnya saya punya dua contoh inti di sini. Jadi inti yang pertama misalnya, ya, jadi misalnya saya punya inti, ya, inti yang tidak begitu terlindungi oleh awan elektron di sekitarnya. Nah, ketika kita aliri oleh medan magnet B arahnya ke atas, ya, karena tidak begitu terlindungi oleh awan elektron, maka pengaruh medan magnet terhadap inti tersebut cukup besar. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini orientasinya mirip dengan orientasi oleh medan magnet ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan resonansi, nah artinya kita mengubah orientasi yang dari atas menjadi ke bawah, ya, dari alfa menjadi beta stat, maka kita membutuhkan energi yang cukup besar. Ya, jadi untuk mengubah orientasi dari inti yang seperti ini menjadi berlawanan arah dari medan magnet, ya, membutuhkan energi yang besar. Nah, contoh ini, ya oke, kita beri nama A, ya, inti A. Nah, kalau kasus yang kedua, ya, saya punya medan magnet di sini, ya, bedanya adalah pada inti B. Ya, inti B dikelilingi oleh banyak elektron. Nah, sehingga pengaruh dari medan magnet terhadap inti tersebut tidak begitu terasa. Ya. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya orientasinya hampir berlawanan dengan arah medan magnet. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah hanya dibutuhkan sedikit energi ya untuk melakukan resonansi. Energinya kecil untuk melakukan resonansi. Nah, jadi NMR ini bisa kita gunakan untuk menganalisis ya lingkungan dari inti yang ada pada senyawa yang kita pelajari. Ya, oke. Jadi inti yang tidak terlindungi oleh elektron, awan elektron di sekitarnya kita namakan sebagai D-shielded. Nah, sedangkan yang terlindungi oleh awan elektron di sekitarnya kita namakan sebagai shielded. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke spektra dari NMR. Ya. Dalam hal ini kita coba bahas ya. Jadi pada sumbu X, ya, itu namanya pergeseran kimia. Ya. Pergeseran kimia atau chemical shift. Satuannya adalah ppm. Nah, sedangkan sumbu I-nya adalah intensitas. Nah, untuk pergeseran kimia, ya untuk proton itu berkisar dari 0 sampai gua katakanlah 15 ya, tapi jarang sekali yang 15. Kemudian kalau karbon 1H untuk 13C itu dari 0 hingga 200. Nah, apa hubungannya dengan kedua tipe inti ini pada spektra NMR? Ya. Jadi kalau misalnya yang D-shielded, kita membutuhkan energi yang besar. Ya, kita membutuhkan energi yang besar untuk melakukan resonansi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya puncak yang A, ya, puncak yang A itu akan muncul di daerah yang lebih
ke kiri. Ya, ini puncak A. Nah, sedangkan puncak yang B akan muncul lebih ke kanan. Ya. Jadi kalau spektra NMR, ya, kalau yang lebih ke kanan itu namanya adalah upfield, atau bisa kita juga katakan puncak D shielded. Ya. Atau kalau semakin ke kanan maka frekuensinya rendah atau energinya rendah. Nah, sedangkan kalau semakin ke kiri, ya, maka namanya adalah daerah downfield. Downfield atau deshielded. Maaf, ini adalah shielded ya, bukan deshielded. Nah, sedangkan ini frekuensinya lebih besar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan apakah puncak tersebut tidak terlindungi atau puncak tersebut lebih terlindungi. Ya, kita bisa menggunakan konsep elektronegativitas. Ya, dan ini saya coba hapus dulu. Ya. Oke, jadi misalnya saya punya senyawa seperti ini. Saya punya C, ya, ini adalah kloroform, kemudian saya punya diklorometan, ya. Kemudian saya juga punya klorometan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, Cl ini merupakan atom yang bersifat elektronegatif. Ya, apa itu elektronegatif? Adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan. Nah, kalau kita punya 3 Cl, kita punya 3 atom elektronegatif, maka kerapatan elektron akan tertarik ke arah Cl. Ya. Sedangkan kalau kita punya diklorometan, kita punya 2 Cl, ya, seperti ini. Kerapatan elektronnya akan tertarik ke 2 Cl, kalau yang ini hanya ke 1 Cl. Nah, kalau kita bandingkan, ya, kerapatan elektron yang ada pada proton di sini, ya, maka proton yang ini, ya, lebih tidak terlindungi atau lebih deshielded. Ya, lebih deshielded. Nah, sedangkan yang diklorometan, ya, itu lebih kurang deshielded dibandingkan dengan kloroform. Sedangkan yang ini, ya, puncaknya lebih shielded, lebih terlindungi dibandingkan oleh diklorometan sama kloroform. Nah, sehingga nanti kalau puncak proton NMR, ya, nanti ini akan muncul di daerah 7,3 ppm. Kalau yang ini munculnya di daerah 5,3 ppm. Ya. Sedangkan yang ini munculnya di daerah sekitar 3,1 ppm. Ya. Nah, nanti prinsip ini yang bisa kita gunakan sebagai dasar dalam melakukan elusidasi struktur dari senyawa organik. Ya.
Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi NMR dalam elusidasi struktur senyawa organik. Ya, untuk video kali ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.